Halo, assalamualaikum. Jajanan saya udah datang dari 2 hari lalu, tapi karena saya pas mudik ada apa kondisi duka ya, saudara di Garut. Jadi baru saya unbox hari ini. Ini adalah dua smartphone iQOO yang kemarin first sale ya. Penjualan pertama, yang ini di Shopee, yang ini Tokopedia, tapi entah kenapa pakai stiker SPX juga. Kemudian, ya, saya sudah unbox iQOO Z9. Jadi kenapa beli lagi? Karena yang Z9 ini mau dibalikin. Saya masih pengen nyoba. Masih kepikiran, kayaknya nih Snapdragon 7 Gen 3. Kalau harga 3, kepala 3 ya, 399 dengan diskon 200.000 lebih. Kemarin jadi 38 atau 37. Kayaknya worth it banget buat di-keep. Buat nanti-nanti kalau tes gaming atau buat ngetes TWS atau apapun lah ya. Kebetulan kemarin belum ngetes juga kameranya sebagus apa, jadi saya beli lagi, tapi ganti warna ya, nggak hitam lagi. Yang Z9X ini ada yang bilang Vivo Y28 rebanding dari iQOO Z9X ya. Jadi saya mau bandingin juga nih, Y28 dengan Z9X, beneran nggak mirip ya. Kemudian apalagi ya? Ya udah kita unbox aja. Oh iya, saya mau lihat juga bonus penjualan pertama ini dapat TWS, tapi saya tidak berencana review. Jadi teman-teman abis ini cek lapak kanan saya, siapa tahu TWS-nya iQOO ini langsung saya jual dengan harga murah di Tokopedia saya. Tapi jangan murah-murah banget ya. Potongannya gede Tokopedia. Ini yang Z9X. Ya, dapat iQOO One E. Kayak gini TWS-nya, iQOO TWS 1 tahun garansi, iQOO One E. Apa ini tulisannya bahasa Thailand gini ya. Diedarkan oleh Vivo Service Malaysia, pengimpor telekomunikasi pintar Indonesia. Nggak ada spek lengkapnya, termasuk penampakannya pun kayak gimana saya nggak tahu. Tapi warnanya Starlight. Tapi dapat 3 pairs of ear tips, harusnya ini in-ear ya. Ini saya jual nih. Saya belum berencana buat review TWS lagi karena makin jarang dengerin konten pakai TWS. Ya paling podcast sih kalaupun dengerin ya. Yang nambah-nambah ilmu lah sekarang. Kemudian yuk kita buka dulu iQOO Z9X ini. Kardusnya khas ya, kalau Vivo atau iQOO dari official store-nya. Jadi lebih aman dibandingkan kardus biasa, nggak usah pakai bubble wrap lagi. Ini yang 8128 yang saya beli warna Northern Green, iQOO Z9X 5G. Kardusnya sekarang gini semua, nggak yang potongannya miring lagi di sini, yang keren itu. Termasuk iQOO ini kan brand yang nonjolin spek versus harga, tapi di kemasannya sama sekali nggak bahas kelebihannya secara fitur atau spek ya. Mantap, low profile banget. Yuk, sekarang kita buka yang iQOO Z9 warna hijau juga. Sama ya, iQOO TWS One E warna Starlight juga. Jadi ada 2 stok nih buat dijual di second hand saya di Tokopedia. Kardusnya sama persis ukurannya ya. Beda isinya aja. Ini iQOO Z9, ini Z9X. Saya buka dulu Z9 lagi. Ya ini yang warna hijau. Seperti ini warna hijaunya agak mint gitu ya. Nama warnanya sendiri adalah, bentar, di belakang. Breeze Green. Oh ya, mint breeze. Seperti ini warna hijaunya. Finishingnya sama-sama matte dengan yang hitam. Ketebalnya harusnya sama juga ya, dari bahan yang sama. Tapi kayak lebih kesat yang hijau deh. Yang hitam ini ada finishing yang kayak metal-metal, tapi sebetulnya bukan. Sama-sama frost matte glass. Sisanya sama persis semuanya lah ya. Nggak usah dibahas lagi yang iQOO Z9 ini. Sekarang kita buka yang Z9X. Ya ini yang Z9X warna hijau juga. Rada beda sih sama Vivo Y28. Bedanya di frame kameranya, yang Z9X itu rounded rectangle, yang Y28 bulat atau bundar sempurna. Kemudian LED flashnya yang iQOO Z9X ada 2 two-tone, yang ini 1, kemudian ada tambahan lingkaran lagi di sini, yang ini enggak. Finishingnya juga beda. Ini kesat, kalau yang Y28 glossy ya.
Nah, kalau dilihat dari pinggir juga kelihatan beda nih. Si frame iQOO Z9X juga tetap matte, kalau yang ini glossy banget. Ketebalannya mirip, sama-sama 6000 mAh baterainya keduanya, dan sama-sama pakai fingerprint scanner di sisi kanan ya. Ya 28 pakai Helio G85, sorry. Yang Z9X ini pakai Snapdragon 6 Gen 1. Nah, nanti saya penasaran dengan 6 Gen 1 ini karena dulu di Sharp Aqua Sense 8 dia bisa main PUBG di Smooth Extreme, tapi di Vivo V30i nggak bisa, nggak tahu kenapa. Nah, saya penasaran nanti kalau di Z9X bisa atau tidak ya. Sambil saya nyalakan, kemungkinan panelnya bukan AMOLED juga yang Z9X ini, karena fingerprint scannernya nggak di dalam layar kayak Z9. Makanya Z9 itu upgrade-nya kerasa banget, worth it banget. AMOLED, in-display fingerprint scanner, kameranya IMX Sony IMX882 ya. Walaupun cuma dua kameranya, yang satu buat depth doang. Oke, ini dapat softcase. Bentar, saya tadi masih ada softcase. Sorry kepotong bentar, ada telepon. Jadi saya lupa nih sekarang mana casing yang Vivo. Oh, yang Vivo ini nggak ada bolongan di atasnya. Kalau yang iQOO kan ada buat mikrofon kedua. Saya mau ngetes, ini bisa nggak masuk ke casingnya Vivo Y28. Sepertinya kalau masuk doang bisa. Iya, dengan fit sekali. Tapi kamera bumpnya, kamera framenya nggak ngepas. Ganjel nih. Yang di sini kelebihannya banyak. Yang di sini ganjel. Kalau ports bawah ngepas semua. Cuma ini mikrofon atasnya ketutup jadinya ya. Ya mirip-mirip desainnya tapi nggak plek sama persis ternyata ya. Nih kalau ini kan pakai yang aslinya. Tuh ngepas. Oke. Sudah menyala, bisa dilihat frame atau bezel dari layarnya. Ntar saya lepas lagi deh casingnya buat liatin bezelnya. Segini cukup tipis ya. Nih, kita bandingkan dengan framenya Vivo Y28. Lebih tebal Y28 sedikit di dagunya. Dan di atas. Ya, jadi beda ya cetakannya ya. Lanjut. Ada informasi penting dan kartu garansi. Ternyata di Bandung, service center Vivo tuh udah bukan di BEC atau nggak pernah di BEC malah. Tapi yang jelas di sini nggak ada. Kalau kamu cari di webnya, ada di Jalan Sudirman, dekat Jamika. Kemudian di beberapa titik, 2 titik lagi kalau nggak salah, yang malah jauh dari kota ya. Kalau Jamika atau Sudirman dari Cimahi lumayan dekat. Oke. Lalu ada kepala charger Vivo Flash Charge. Berapa watt? Maksimal 44 watt ya yang ini. Kalau yang Z9 kan berapa? 67 ya? Apa 80? 80. Tapi menurun katanya dari Z7 yang 120 watt. Saya nggak pernah masalah mau ngecas 120, 80. Yang penting bisa terima power delivery dengan gede. Minimal 45 kalau mau cepat, atau lebih minimal lagi 25. Karena saya di meja kerja pakai charger Gancas yang 100 watt, itu dibagi-bagi ya. Hampir semua portnya diisi, ada yang buat ke handphone, ada yang buat ke beberapa gadget lain kayak wireless charger. Ayo kita susun lagi meja unboxing yang berantakan ini. Ini ada iQOO Z9, iQOO Z9X, Z9 lagi, dan Vivo Y28. Oke, saya mau setup dulu yang Z9X ya. A few moments later. Ya, sudah masuk ke home screen. iQOO Z9X ini pakai punch hole kamera juga. Kemudian saya sudah setup fingerprintnya di tombol power, bener, dan cukup cepat juga. Nah, lanjut saya mau ngecek menu kameranya dulu ya. Kenapa? Karena di iQOO Z9 dia videonya bisa di mode Pro. Oh, Z9X nggak bisa nih. Sama kayak Z7 kemarin ya. Z7 bisa, Z7X nggak bisa Pro Video Mode. Tapi di mode Pro ini dia bisa setup atau atur manual fokus, white balance, dan shutter speed dari 1/12.000 sampai dengan 32 detik. Dan ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200. Ini range-nya lega banget ya. Dan bisa RAW juga nih format untuk penyimpanan image-nya.
bisa zoom 2 kali juga. Kemudian ada mode night, portrait, depan belakang, night juga. Oh, night belakang doang, nggak bisa buat kamera depan. Dan buat video, dia bisa rekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps. Tapi buat stabilisasi hanya di Full HD 30 fps ya. Untuk kamera depan Full HD 30 fps maksimal, mentoknya segitu. Dan sisanya tadi ada 50 megapiksel, Pano, Documents, Pro, Timelapse, Slow Motion, dan Live Photo. Oke, untuk kameranya seperti itu. Sekarang kita cek about phone-nya di sisi bawah. Vantage OS Snapdragon 6 Gen 1 2,2 GHz ya clock speed-nya dengan RAM 8+8. Saya beli yang 8128 keduanya ya. Yang Z9 juga 8128, yang terbawah lah pokoknya. Biar worth it banget. Nah, yang Z9X ini saya kemarin dapat promonya di Shopee, suruh pilih antara cashback 5%, 150.000 atau diskon 100.000. Saya pilih yang diskon aja dibanding cashback. Ya, ini pakai Android 14 dengan security update 1 April 2024. Untuk bloatware-nya kita hitung lagi. Agoda, Block Blast, kemudian Facebook, Lazada, LinkedIn, Netflix, Shopee, TikTok, Truecaller, View, 10. Kayaknya lebih sedikit ya. Tuh, muncul notif di handphone. Konfirmasi pesanan di Tokopedia, otomatis pesanan selesai ya, karena ini udah 2 kali 24 jam dari sejak diterima. Saya belum konfirmasi, udah keburu otomatis tuh. Untung udah di-unbox dan bener barangnya isinya ya. Ya itu dia unboxing Z9X hasil pre-order, bukan pre-order yang bener ya, pre-order, cuma ternyata kirimnya cepat. Good job buat tim Vivo dan iQOO yang kirimnya cepat. Ini mau saya simpan dulu, nanti dipakainya ya. Kita bikin video reviewnya mungkin setelah sebulan. Karena kan kalau review sekarang teman-teman udah bisa lihat di channel-channel lain yang udah duluan kali ya. Saya mau peyem dulu. Peyem itu disimpan lama. Siapa tuh dapat software update, kemudian ya mau dipakai sekali main game, ngetes TWS dulu, terutama yang Z9 ini. Sama mungkin kalau saya lagi jalan-jalan ke tempat yang bagus, mau dicek kameranya bagus nggak buat foto dan video. Ya, saya ngasih judul video ini iQOO laku, tidak menyarankan teman-teman untuk pakai iQOO laku, apalagi pinjol atau ngutang buat pembeliannya ya. Kalau belum bisa beli cash, jangan nyicil, jangan ngutang, takutnya nanti berbunga-bunga, bunganya lebih berat dan harganya melambung-lambung. Misalkan setahun, yang ini contoh ya, handphone 3 juta, kalau setahun nyicil itu jadi 5 jutaan misal, kalau di total-total cicilannya. Nah pas habis setahun, handphone yang 3 juta itu harganya mungkin udah tinggal 2 juta secondnya atau bahkan kurang, karena sudah banyak smartphone baru yang lebih update speknya dan ya udah setahun umurnya ya, pasti turun harganya. Jadi ya menurut saya tidak worth it. Dan juga, ya you know ya, riba itu kan tidak boleh. Betul? Betul? Sip lah gitu ya, hatur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lanjut nyekrip soalnya nih, pikirannya ke sana.